Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Widyaningsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Berikut adalah aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bogor, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Kota Bogor yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan berbagi ilmu saya dengan Bapak Ibu pada hari ini, di mana saya harus menyampaikan pemahaman saya apa yang saya peroleh di rangkaian pelatihan guru penggerak angkatan 7. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi pengalaman apa yang sudah saya peroleh di rangkaian pelatihan calon guru penggerak angkatan 7 yang alhamdulillah saya mewakili SMA Negeri 9 Kota Bogor. Bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita harus mengubah satu paradigma belajar, gitu. Satu paradigma belajar yang akan kita sama-sama nanti coba ubah. Bagaimana perubahan paradigma belajar itu ingin saya bagikan adalah tentang budaya positif, Bapak Ibu. Nah, di SMA 9 kita sudah sama-sama menerapkan program-program yang sifatnya itu harian, Bapak Ibu. Dan semua itu adalah kegiatan pembiasaan positif. Nah, pembiasaan positif itu yang sudah kita terapkan pada kita itu menjadi satu bentuk budaya. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami apa itu budaya positif, gitu. Sepemahaman saya bahwa budaya positif itu adalah sebuah nilai atau keyakinan. Jadi sebuah nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang nanti akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, Bapak Ibu, gitu. Pengembangan budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid kita. Jadi gak perlu lagi kita harus ditegur atau diberitahu. Jadi mereka sudah termotivasi secara intrinsik atau dalam dirinya sendiri. Bagaimana budaya positif itu akan mengubah paradigma kita. Jadi ada perubahan paradigma belajar yang harus kita terapkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Itu adalah ada paradigmanya, ada teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi ada satu William Glasser namanya, ada Dr. William Glasser gitu. Beliau mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki motivasi intrinsik. Ketika setiap orang itu sudah tercapai
kesuksesannya dan tervalidasi kesalahannya. Tervalidasi begini Bapak Ibu, ketika kita akan murid kita berbuat kesalahan, kita tidak bisa menjustifikasi. Jadi kita harus memvalidasi seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Nah, ketika itu sudah divalidasi, maka murid kita akan terhubung dengan satu pengakuan diri mereka bahwa mereka itu akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya dengan mengutamakan tadi rasa tanggung jawab, berpikir kritis dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, itu pemahaman saya di teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Dester. Ya, kita lihat bagaimana pentingnya disiplin positif diterapkan di sekolah agar murid-murid menjadi pribadi yang baik. Nah, di sini kita ada mengacu ke pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini adalah disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berikutnya Bapak Ibu, nah kita kan makhluk hidup Bapak Ibu. Makhluk hidup itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar yang harus kita sama-sama pahami ketika murid kita itu agak menyimpang gitu dari perilaku yang kita inginkan. Yang pertama adalah kebutuhan dasar atas kelangsungan hidup atau survival di sini, yang meliputi sandang, pangan, dan papan Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau pagi-pagi anaknya lemas dan segala macam, nggak mau belajar, oh mungkin dia lapar Bapak Ibu, belum makan. Berarti kan sandalnya tidak terpenuhi Bapak Ibu gitu. Kemudian pangan dan papan, apa sepatunya atau bajunya gitu kan gitu. Maka kan ketika kita menerapkan disiplin positif itu, kita tidak melihat merek sepatunya, kita tidak melihat merek bajunya, tapi kita melihat sesuai tidak gitu dengan kesepakatan atau aturan yang dibuat secara bersama-sama Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah rasa sayang dan rasa diterima atau love of belonging. Jadi pada dasarnya murid itu ingin diterima dan ingin disukai oleh lingkungannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kesenangan atau fun gitu. Jadi kebutuhan ini, jadi anak itu, nah bagaimana kita sebagai guru itu di kelas itu mengajar dengan menyenangkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah penguasaan atau power. Jadi power ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompetensi mereka. Bagaimana mereka terampilnya mereka, kemudian mereka diakui atas prestasi, kemudian mereka dihormati dan didengarkan. Nah Bapak Ibu, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu bentar, karena saya bukan wali kelas, sebetulnya yang krusial membuat keyakinan kelas itu adalah para wali kelas Bapak Ibu. Tapi karena saya bukan wali kelas, saya berupaya membuat keyakinan kelas di mata pelajaran saya gitu. Nah, keyakinan kelas itu intinya adalah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan universal apa saja? Rasa saling menghargai satu sama lain, menghormati, kejujuran, disiplin, bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, nanti saya ingin bekerja sama dengan para wali kelas, membuat keyakinan kelas, kemudian nanti dibuat, ditandatangani oleh kelas Bapak Ibu. Nah, apa saja, dan itu bukan dari kita Bapak Ibu. Semua ide itu bukan dari kita, tapi semuanya dari anak. Karena tadi saya di awal sudah menjelaskan perubahan paradigma belajar kita adalah berpusat pada murid. Jadi intinya adalah setiap murid kita itu memiliki potensi. Tinggal bagaimana kita menuntun, mengarahkan mereka saja gitu. Dan insya Allah mereka bisa gitu. Dan saya sudah mencoba menerapkan itu dengan mereka, dan mereka akhirnya ketika belajar kelompok, mereka tidak berani mengganggu yang lain dan sebagainya. Karena keyakinan kelas yang dibangun tadi Bapak. Dari sekian masalah yang kita hadapi di kelas Bapak Ibu, baik misalnya Bapak Ibu suka menemukan ada anak-anak yang lagi belajar kelompok, ada anaknya yang asik main game sendiri gitu kan, ada yang mengerjakan tugas-tugas dari kita gitu kan, kalau kita keliling gitu kan, macam-macam Bapak Ibu. Jadi dari sekian anak itu, nah ketika mereka melakukan sebuah kesalahan-kesalahan tersebut, maka saya akan berbagi, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga si Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Nah, seperti apa segitiga itu adalah bagaimana kita memperbaiki tindakan-tindakan murid kita yang awalnya menurut kita itu adalah salah gitu. Nah, ini ada tiga langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menciptakan disiplin positif, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada tiga prinsip kita memperbaiki kesalahan yang dibuat anak sehingga kesalahan itu bisa tervalidasi dan menyebabkan anak itu mengakui sendiri dan mau berubah secara sendiri. Nah, ada langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya apa Bapak Ibu? Di sini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu. Ada validasi tindakan yang salah.
Jadi teori kontrolnya Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi ketika anak itu berbuat salah, pasti dia punya alasan. Nah, kita tanya dulu alasannya seperti apa. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa teori buat kita? Teori kontrolnya apa buat kita? Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tanyakan keyakinan itu seperti itu. Di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Penghukum itu seperti apa gitu. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi kata-kata. Kemudian orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi sekolah itu membuat peraturan yang akan banget ke siswa. Berarti kan kita kategorinya penghukum gitu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini guru ini biasanya bersuara lebih lembut daripada yang kategori 1, gitu kan? Kalau saya waktu itu tanya, Bu Dewi apa yang Bu Dewi perbaiki? Saya dari sebab saya ingin menjadi dari seorang penghukum menjadi seorang manajer kan gitu. Itu kan kita perubahan paradigmanya di situ gitu. Saya mengatakan refleksi saya seperti itu. Kemudian ini membuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri gitu. Jadi harus nih bertolak belakang dengan penghukum gitu. Harus tapi menyakitkan juga kan gitu sepertinya ini. Berikutnya Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengubah paradigma kita menjadi teman buat murid kita, jadi yang jelas tidak menyakiti teman, suaranya itu akrab Ibu. Ayolah nak, biar kamu sukses, ayolah belajarlah gitu. Nah, jadi ada kalimat yang kayak gimana sih kita teman gitu, mengajak gitu seperti itu. Nah, itu bahasanya lebih ngeblend dengan mereka gitu. Kita itu seperti itu, tapi tetap dengan ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian sebagai pemantau, ini berarti mengawasi. Jadi kita itu mengawasi aja. Jadi posisi pemantau itu berdasarkan aturan. Jadi ada peraturan posisi itu kamu tuh melanggar loh. Jadi diawasi anak itu. Nah, itu sebagai pemantau. Nanti maka Bapak Ibu mau mengubah paradigma yang mana ke mana gitu. Nah, terakhir inilah yang mungkin kita semua idam-idamkan. Mudah-mudahan kita on the way ke sana sebagai manajer gitu. Jadi ini kan lihat di sini, kita mempersilahkan murid kita mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, tapi kita tetap menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Kemudian, maka posisi manajer ini kita bisa melaksanakan tadi segitiga restitusi, memvalidasi, menstabilkan, gitu kan? Nah, itu langkah-langkah yang bisa kita coba laksanakan. Gitu. Nah, saya ini membuat skenario kita bisa contoh skenario praktik segitiga restitusi. Jadi saya itu di kelas membuat satu suasana, ada anak kerja kelompok, yang satu main game, kemudian teman yang lain terganggu, sehingga teman yang lain terpancing, terprovokasi itu berkata-kata kasar gitu. Nah, saya coba menyelesaikan masalah ini. Ada skenario yang saya buat menyelesaikan mereka. Ini skenario yang saya buat. Nah, ini skenario-nya sampai tuntas, sampai mereka mengakui sendiri gitu. Yang satu apa kesalahannya? Kamu apa kesalahannya? Oh ya Bu, saya bermain game. Memang harusnya gimana tadi? Gak baik sih Bu bermain game, seharusnya belajar di teman-teman gitu kan. Kemudian yang berkata kasar negur temannya itu, dia pertama niatnya baik, kamu betul, niat kamu baik, misalnya mengingatkan teman supaya belajar, supaya tugasnya selesai, tapi apa harus ingat kata-kata kasar. Nah itu seperti itulah contoh-contoh skenario-nya gitu. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan niat saya pribadi ke Bapak Ibu hanya satu tujuan saya ingin menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Dan saya mohon dukungan Bapak Ibu ke depannya untuk membawa nama SMA 9 di kancah CGP ini menjadi SMA yang dikenal gitu, dikenal dengan program-program yang baik. Maka saya akan mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu, aktivitas-aktivitasnya kalau saya upload dan saya share ke teman-teman saya sesama CGP lain. Dan niat saya yang satu, bahwa saya ingin memperkenalkan SMA 9 penuh dengan guru-guru yang merdeka mengajar, dengan siswanya yang merdeka belajar. Demikian yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Terima kasih Bu atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak serak ya, karena masih kurang fit. Terima kasih Bu Dewi Widianingsi MPD selaku CGP Angkatan ke-7. Tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Luar biasa. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Ini satu kegiatan yang luar biasa ya. Bagaimana kita sebagai guru, tadi disampaikan oleh Bu Dewi, yang tertarik itu tadi ada beberapa level. Penghukumkah, temankah, pemantaukah, pengajar, atau terakhir manajer. Saya pikir kita semua berproses. Udah, kita semua berproses. Karena saya yakin guru-guru SMA 9 adalah guru-guru yang penuh kreatif. Jadi apa yang disampaikan Bu Dewi kepada kita semua itu kan pengalaman-pengalaman beliau saat beliau mengajar di kelas, bukan diada-ada. Apapun yang dilakukan di sekolah itu memang apa yang beliau lihat, fakta dan datanya, maka foto-foto di share. Jadi tidak diada-ada. Saya salut guru-guru SMA 9 ini adalah guru-guru yang memang pembelajar. Ya, jadi Bu Dewi dengan menyampaikan tadi, saya yakin ke depan Bapak Ibu guru akan juga mengikuti, mengimplementasikan dengan mendengarkan tadi prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, dengan mendengarkan bagaimana mengajar, jadi guru merdeka mengajar sehingga siswanya pun merdeka belajar. Sukses buat Bu Dewi, luar biasa. Salut ya, hebat, keren ya. Ya. Alhamdulillah, semoga Bu Dewi tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita diseminasi ataupun implementasi yang lain yang sangat berguna. Khususnya kata Bu Dewi tadi, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman saya sama-sama CGP bahwa SMA 9 itu adalah seperti ini dan itu sangat baik Bu Dewi. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses buat Bu Dewi. Nilai CGP-nya nanti bagus, lulus dengan sangat baik, dan insya Allah kita semua bisa mendukung. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi saya sudah mengikuti program diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Widianingsi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kota Bogor. Luar biasa apa yang beliau sampaikan itu, terutama saya teringat sekali terkait dengan motivasi intrinsik, dan itu memberikan satu insight baru, pemahaman baru bagi saya dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan, berubah paradigma yang selama ini kita lakukan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasel. Saya adalah salah satu siswa yang bersekolah di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Saya di sini ingin memberikan beberapa pengalaman saya terkait dengan pembiasaan budaya positif yang diselenggarakan oleh sekolah ini, yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Dewi selaku Wakasek bidang kurikulum. Ada beberapa program yang sudah diselenggarakan oleh sekolah ini, di antaranya tadarus setiap pagi sebelum KBM dimulai, dan juga pembiasaan di hari Jumat, yaitu Jumat Barokah, Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan juga Jumat Duha. Program ini memberikan dampak positif bagi saya dan siswa-siswa lainnya dari segi moral maupun etika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Winikesha dari 12 IPA 1. Setelah saya dan teman-teman sekelas saya bersama dengan Ibu Dewi membuat keyakinan kelas, kami lebih saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Serta kami juga lebih memahami tentang tanggung jawab yang kami miliki masing-masing. Assalamualaikum, saya orang tua siswi dari Kela Fatihah Sadira kelas 11 IP 1. Setelah saya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menerapkan budaya positif di rumah dari Ibu Dewi Widianingsi, saya akan menerapkan pentingnya saling menghormati, saling menghargai, dan selalu memiliki rasa tanggung jawab kepada anak saya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.